Film ini mengisahkan tentang seorang pendaki gunung bernama Pam Bailes yang tengah mengalami badai kehidupan yang paling kelam dalam kehidupannya. Dia tak menyangka sama sekali badai hebat yang dihadapinya di Gunung Washington yang bahkan hampir merenggut nyawanya justru adalah kunci kesembuhan batinnya. Puluh tahun sudah Pam Bailes mendedikasikan hidupnya sebagai seorang penyelamat sukarela pada jalur pendakian di Gunung Washington. Suatu hari, 17 Oktober 2010, di saat Pam akan mendaki gunung, temannya Dave, pemilik kedai kopi di kaki gunung, memperingatkan Pam agar kali ini tidak mendaki gunung karena berdasarkan laporan cuaca hari ini akan ada badai salju yang cukup kuat. Namun Pam menghiraukan himbauan tersebut dan memutuskan untuk tetap mendaki. Sekitar jam 7 pagi, Pam tiba di area parkir. Di sana ia melihat sepasang pendaki yang baru saja turun dan sebuah mobil yang terparkir tanpa pemilik. Dengan peralatan mendaki yang sudah lengkap, Pam langsung naik dan menelusuri jalan setapak menuju puncak Gunung Washington. Selain menjadi penyelamat sukarela, tujuan Pam mendaki gunung adalah untuk menenangkan pikiran dan batinnya setelah kehilangan dua anak perempuannya dengan cara yang tak terduga. Setelah menempuh 3-4 jam perjalanan, Pam tiba di lereng gunung dengan pemandangan alam yang luar biasa. Sambil beristirahat sejenak, butiran salju perlahan mulai turun. Pam kemudian melanjutkan pendakiannya sampai ke puncak. Perlahan tapi pasti, intensitas hujan salju semakin meningkat. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai gelap. Laporan cuaca yang ia dapat dari temannya di kedai kopi ternyata benar adanya. Angin bertiup kian kencang membuat pendakian menjadi lebih sulit. Keadaan lereng gunung kian semakin gelap dan badai salju pun datang. Pam perlahan-lahan berjalan agar tidak terkena hembusan angin yang kencang. Pam seperti mendengar suara seseorang. Dia berusaha mencari sumber suara itu sambil mengikuti jejak yang tampak. Pam melihat jejak sepatu kets di atas hamparan salju. Hal itu sangat tak masuk akal baginya. Walaupun kesulitan, Pam terus mengikuti jejak tersebut sambil meniup fluid dan berteriak-teriak memanggil. Namun sayang, tiba-tiba saja Pam terperosok pada lubang yang tertutup oleh salju. Pam mengalami kesulitan untuk keluar. Namun dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk naik dari lubang tersebut dan akhirnya berhasil. Pam melanjutkan pencariannya dan akhirnya menemukan seorang pria yang sedang duduk dan tidak sadarkan diri karena mengalami hipotermia. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Pam kemudian langsung menolong pria itu untuk secepatnya dibawa turun dari puncak gunung. Namun sebelumnya dia menghangatkan pria bercelana pendek itu dalam kantung penghangat. Pam memanggil pria misterius ini dengan sebutan John. Pam memastikan kalau John sedang tidak dalam pengaruh narkoba.
Sekitar pukul 2 siang setelah keadaan John membaik, mereka pun melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Mereka berpacu dengan waktu, cuaca menjadi lebih buruk dan jarak pandang menjadi rendah. Dalam perjalanan, Pam mengalami kesulitan karena John kelihatannya sedang memiliki masalah besar dan mengalami stres. Namun Pam memaksa untuk membawanya turun dan mengatakan kepadanya tidak akan menyerah. John yang sedang linglung ini semakin mempersulit Pam. Dia berusaha kembali naik, namun Pam terus memaksa. John akhirnya menurut dan mengikuti Pam melewati tebing terjal di kiri kanan mereka. Banyak rintangan yang harus dilewati oleh mereka berdua. Sekitar pukul 3 siang, John tiba-tiba berlari ke tebing dan melompat ingin bunuh diri sambil berteriak kepada Pam dengan mengatakan, "Aku kan sudah bilang aku tidak bisa." Untungnya itu bukanlah tebing. John hanya mengalami cedera pada kakinya. Sekitar pukul 4 mereka berlindung sejenak. John yang letih berusaha memakan salju. Pam mencegahnya karena hal itu akan menimbulkan dehidrasi. Pam pun mencoba untuk membangun komunikasi dengan John. Mereka pun melanjutkan perjalanan walau cuaca buruk dengan suhu minus 30. Pam mengatakan kalau mereka harus sudah sampai di garis pohon sebelum gelap karena suhu akan turun minus 20 lagi. Dengan susah payah walau bersepatu kets, John mengikuti Pam. Sekitar pukul 5.30 sore, mereka sudah tiba di hutan pinus terdekat dan menuruni lereng yang terjal. Hari pun sudah mulai gelap. John tiba-tiba jatuh dan meluncur ke arah Pam. Mereka berdua pun menggelinding kencang, namun berhasil selamat. Dalam keputusasaannya, John mengatakan, "Aku menyerah," dan meminta Pam untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Untungnya, radang dingin membuat John tidak merasakan rasa sakit pada kakinya. Pam yang juga adalah seorang perawat segera mengobati cedera John. Menyadari bantuan tidak akan datang dan buruknya sinyal telepon dan hanya mereka berdua yang ada di lereng gunung itu, John menangis dan ingin pulang. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Pam memberi semangat pada John. Hari pun kian gelap. Sekitar pukul 6 sore, mereka sampai di sungai yang berarus deras dan harus melalui sebuah titian yang terbuat dari sebatang pohon. John terjatuh dan hanyut. Dalam keputusasaannya, Pam berhasil menemukan John. Setelah memastikan kondisi John membaik, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dalam gelapnya malam. Waktu menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Mereka terus berjalan melewati dinginnya malam. Sekitar pukul 11, mereka melihat ada mobil yang sedang melintasi hutan. Namun teriakan mereka tak terdengar. Mobil pun berlalu pergi. Setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan ini, Pam dan John, si pria misterius tersebut, akhirnya berhasil sampai ke tempat parkir sekitar pukul 12 malam. Pam yang awalnya akan membawa pria itu ke rumah sakit malah terkejut karena pria tersebut langsung kabur meninggalkan Pam begitu saja dan mengendarai mobilnya yang sudah terparkir lama di sana. Sesampainya di rumah, Pam merenung dan bercermin melalui insiden yang baru saja dialaminya. Pam belajar sesuatu. Pria misterius yang baru saja ditolongnya ternyata tak jauh beda dengan dirinya sendiri. Pam sendiri sudah tidak mempunyai gairah untuk hidup dan ingin mengakhiri hidupnya. Dia sendiri sedang kehilangan harapan, terpuruk selama ini akibat kematian kedua anaknya karena kebocoran gas. Perasaan bersalah dan trauma sangat menghantui dirinya dan selalu berputar-putar di kepalanya setiap hari seperti badai yang meluluh lantakkan kehidupannya. Dia sadar kalau selama ini dia lebih memilih mencari pelarian di alam pegunungan untuk menenangkan dirinya daripada memulihkan dirinya dari depresi. Perasaan bahagia pun mengalir ketika dia menyadari dia telah menyelamatkan kehidupan seseorang, sementara dirinya sendiri perlu diselamatkan.
5 hari kemudian, berita menyiarkan peristiwa penyelamatan yang dilakukan Pam. John, si pria misterius, melaporkan insiden yang dialaminya itu kepada polisi dan menceritakan bagaimana perjuangan Pam menyelamatkan dirinya dengan tidak mengenal kata menyerah, memperlakukannya dengan kasih sayang dan menganggap dirinya penting. Beberapa hari kemudian, rumah Pam kedatangan seorang wartawan yang ingin interview tentang aksi penyelamatan yang dilakukannya itu karena telah menjadi buah bibir di Amerika Serikat setelah John, si pria misterius, mengunggah kisahnya. John akhirnya bertemu dengan Pam di kedai kopi Dave. Pertemuan mereka akhirnya membuka kisah pahit yang pernah dialami oleh keduanya. Perasaan bersalah karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi membuat mereka tenggelam dalam pusaran badai dan melumpuhkan kehidupan mereka. Keduanya mengungkapkan sisi gelap masing-masing tentang bertahan hidup melewati badai kehidupan yang sangat melukai batin. John yang bermaksud bunuh diri terselamatkan oleh Pam yang menganggapnya berharga. Namun karena John jugalah, Pam terselamatkan melalui proses penyembuhan yang tersembunyi dalam perjalanan literal dan metaforis menghadapi badai di lereng gunung. Pam berkata, Even in the storm, memang tidak mudah, bahkan di dalam badai, di dalam rasa sakit, terdapat begitu banyak keindahan. Seluruh alam semesta muncul bagaikan badai keindahan yang tak ada batasnya. John selalu menjadi pengingat bagi Pam bahwa hanya butuh satu orang untuk mengubah hidup seseorang. John mengubah hidup Pam. John enggan menyebutkan identitas aslinya dan masih tetap misterius.